Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video saya yang berikutnya. Nah, di sini pada video saya ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan uji beda pada media pengajaran dan uji efektif dengan Ngen pada kelas eksperimen, yaitu hasil pretest dan posttestnya. Nah, di sini rumusan masalahnya kita pilih apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media IR untuk pembelajaran biologi. Nah, pada video saya yang pertama kemarin kita melakukan uji beda pada kelas kontrol. Nah, di kelas kontrol itu kita melakukan uji beda pada nilai pretest dan posttestnya yang menggunakan media video. Di sini nilainya telah kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, kita lihat dulu langkah-langkahnya. Nah, di sini kita melakukan uji normalitas, kemudian kita melakukan uji beda. Jika hasilnya normal, maka kita melakukan uji parity test atau uji parametrik. Dan jika hasilnya berdistribusi tidak normal, maka kita akan melakukan uji non-parametrik atau uji Wilcoxon. Nah, yang pertama-tama kita akan melakukan dulu uji normalitas. Nah, langkah-langkahnya uji normalitas, analyze, descriptive statis, kemudian kita pilih explore, kemudian nah di sini yang membedakannya kita pindahkan yang kelas eksperimen ke bagian definite list. Karena kelas kontrol itu sudah kita hitung. Kemudian kita sudah kita pindahkan ke definite list, kemudian kita pilih plot. Kemudian kita jangan lupa centang normality plot with test, kemudian pilih continue, kemudian pilih OK. Oke, nah ini hasilnya udah keluar. Nah, kita lihat pada tabel test of normality. Nah, di sini menurut Dahlan pada tahun 2010, jika data yang kita gunakan itu berjumlah di bawah 50, maka nilai signifikansi atau nilai sig yang kita ambil adalah pada bagian Shapiro wheel. Nah, jika pada hasil jumlah di atas 50, maka yang akan kita gunakan adalah sig pada bagian tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya pada hasil pretest eksperimen yaitu 0,09. Maka 0,09 itu nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Maka dinyatakan tidak normal. Nah, kemudian kita lihat hasil dari signifikansi hasil dari posttest. Nilainya berapa? 0,018. Nah, juga berada di bawah 0,05. Maka hasilnya dua-duanya ini tidak normal. Maka karena hasil test of normality-nya itu data itu bersifat tidak normal, maka akan kita lanjutkan dengan tes non-parametrik, yaitu tes uji Wilcoxon. Nah, baiklah, kita akan melakukan uji Wilcoxon. Nah, langkah-langkahnya adalah kita klik Analyze. Kemudian karena kita melakukan non-parametrik, maka kita akan pilih non-parametrik test. Kemudian kita pilih Legacy Dialog. Kemudian kita pilih to relate sample. Nah, di sini kita pilih to relate sample. Nah, di sini hasil yang kita, karena hasil kelas kontrol sudah kita hitung, maka yang tinggal kelas eksperimen. Nah, pretestnya kita pindahkan ke variabel 1, kemudian posttestnya kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian kita pilih option, kita centang deskriptif, kemudian pilih continue.
Kemudian jangan lupa test type-nya ini kita centang Wilcoxon karena kita akan melakukan uji Wilcoxon. Nah, kemudian kita pilih OK. Oke, maka kita lihat setelah kita lakukan uji Wilcoxon, maka tabel yang akan kita lihat adalah tabel tes statistik. Nah, di sini kita akan lihat nilai sig-nya. Nilai sig-nya ada di 0,069. 0,069 itu apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Nah, nilainya lebih besar daripada 0,05. Maka rumusan hipotesisnya kemarin jika nilai signifikansinya lebih besar dibandingkan 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Dan juga sebaliknya jika nilainya berada di bawah 0 atau kurang dari 0,05, maka hipotesisnya itu diterima. Nah, karena ini lebih besar, maka hipotesisnya ditolak. Jadi, karena ini sudah ditolak, kita dapat diambil kesimpulan bahwa kita tidak perlu untuk melakukan uji endgame. Karena sudah ditolak. Nah, jika hasilnya diterima atau hipotesisnya diterima, maka kita lanjut dengan uji endgame. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa di sini pertanyaan rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media IR untuk pembelajaran biologi? Nah, di sini kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan nilai posttest pada kelas yang menggunakan media IR untuk pembelajaran biologi. Nah, karena hasilnya itu tidak normal pada perhitungan normality, maka pada kesempatan kali ini saya akan membuat bagaimana jika kita berandai-andai data ini adalah sifatnya normal. Nah, jika data ini normal, maka kita akan melakukan uji parametrik, yaitu uji Pearson test. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Mean, kemudian kita klik Pirate Sample T-Test. Oke, kita pindahkan pretest, kemudian post-test, kemudian kita pilih Option. Oke, sudah. Kemudian kita pilih langsung saja kita pilih OK. Oke, nah di sini kita lihat hasil dari Parrot Sample T-Test. Parrot Sample Testnya nilai signifikannya itu berada di 0,102. Nilai signya 0,102. Nah, nilai 0,012 ini apakah lebih besar atau lebih kecil? Apakah Ya, betul, karena lebih besar dari 0,05. Maka bisa diambil keterangan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas menggunakan IR untuk pembelajaran biologi atau dengan kata lain hipotesisnya ditolak. Nah, bagaimana kalau seandainya data kita ini ada perbedaan atau hipotesisnya diterima? Nah, kita akan lanjut dengan yang namanya uji endgame. Kita akan lihat apakah efektif atau tidaknya dari hasil atau metode ini, metode IR dalam pembelajaran biologi. Apakah efektif atau tidak? Nah, pertama-tama kita harus buat dulu variabel baru, compute variable. Nah, di sini kita akan lihat rumus dari endgame. Rumus endgame itu nilai skor post-test dikurang nilai skor pretest, kemudian dibagi dengan skor ideal atau skor pretest. Nah, kita buat dulu
post test dikurang pretest. Nah, kita buat variabel barunya post test, post kurang. Oke. Nah, di sini post test kita masukkan, kemudian dikurang pretest. Eksperimen masukkan, kemudian kita pilih OK. Variable name content legal character. Oke, dia tidak menerima. Ini kita pakai underscore. Coba scroll. Oke, kita langsung saja oke. Kita lihat apakah sudah dieksekusi. Ya, sudah berhasil eksekusi. Kita lihat, ya ini sudah ada masuk. Kemudian kita akan buat lagi variabel skor ideal dikurang skor pretest. Caranya kita transform, kemudian compute variabel. Kita reset saja. Set ideal pretest. Oke, idealnya 100. Kita lihat dulu. Skor pretest. Dikurang pretest. Kurang pretest. Oke, kita okekan. Oke, berhasil dieksekusi. Kemudian kita bisa langsung membuat perhitungan endgain-nya. Compute, kemudian endgain hasil dari post test dibagi dengan ideal dikurang post test. Oke, kita langsung. Apakah berhasil dieksekusi? Iya, berhasil dieksekusi. Kita lihat, oh ya, endgain-nya. Kemudian kita buat lagi satu lagi yaitu endgain persen. Persen endgain. Persen endgain. Endgain. Terus, oke, endgain. Pindahkan. Dikali. 100. Oke. Oke. Ya, tereksekusi. Nah, sekarang kita akan mendeskripsikannya. Kita pilih analyze, descriptive statistik. Kemudian kita pilih deskriptif. Nah, di sini yang akan kita deskripsikan yaitu endgain dan persen endgain. Oke, kita pilih option. Sudah. Oke, tidak perlu. Kemudian kita langsung saja oke. Oke. Nah, di sini sudah kita dapat dari deskriptifnya. Kita berandai-andai saja jika nilainya ini adalah plus. Jadi nilai dari min dari endgain-nya ini adalah 0,1215. Nah, kita lihat dalam apakah taks lihat mana
Oke, kita lihat apakah ternormalisasinya atau interpretasinya itu nilainya tadi hasilnya adalah 0,1215. Nah, jadi 0,1215. Nah, di sini dia berada di antara rentang 0,1215. Di sini rendah, interpretasinya rendah. Nah, kalau di bagian presentasenya yaitu ini 12,14. Kita lihat ya berada di apakah efektif atau tidak efektif. Di sini kita lihat antara 12,14. Ini persentasenya kurang dari 40%. Nah, jadi tafsirannya itu tidak efektif. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagaimana cara menghitung uji beda, eh, metode atau media pengajaran, uji efektivitas dengan NGen pada nilai post-test dan nilai pre-test di kelas eksperimen. Sampai berjumpa lagi pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.